Halo guys, welcome back to my channel again. Berada di channelku Roni Artono Putra ya. Kali ini aku akan sedikit membahas atau mungkin kalian perlu mengetahui beberapa hal ini. Yang pertama adalah Ponzi, investasi, trading atau bisnis. Empat hal ini yang menurutku kalian harus pahami dulu. Ini ada beberapa perbedaan gitu ya. Perbedaan antara bisnis, trader, investasi dan juga ponzi. Nah, kita bahas dulu yang intinya kalau bisnis itu istilahnya berkembang lah, berkembang, mungkin ada pengembangan, ada buka cabang, ada hal-hal yang lainnya, itu bisnis. Kalau trader itu cuma jualan ya, kita beli harga murah, kita jual harga mahal, kayak berdagang. Nah, trader itu investasi, gitu, jangka waktunya lama dan terpercaya. Ada tahu perusahaannya, Anda tahu di mana investasinya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah ponzi. Ponzi itu apa? Ponzi itu ya seperti piramida gitu loh. Ketika Anda diajak orang lain terus Anda klik dan itu suruh bayar, itu namanya ponzi. Nah, zaman sekarang ponzi itu sudah semakin berkembang pesat ya. Ya, dari dulu tuh udah ada ponzi, tapi zaman sekarang ponzi itu berkembang cepat. Apalagi ditambah lagi dengan situasi setelah Covid, itu pasti banyak ekonomi yang turun ya. Otomatis orang akan berpikir bagaimana cara mudah menghasilkan uang lebih banyak. Dan ya, saya rasa itu sah-sah aja gitu. Kita bahas yang pertama, berbisnis ya. Jualan, bisnis. Berjualan atau bisnis. Bisnis ini kan perlu pengembangan. Bisnis itu butuh skill. Bisnis nggak ngasal. Kalau jualan Anda ada ruginya, kalau bisnis itu pasti ada pengembangannya, ada plan marketingnya, ada produknya jelas, produknya kalian tahu pangsa pasarnya di mana, pangsa pasarnya seperti apa, kalian tahu itu kalau bisnis. Dan kalau misalnya bisnis, ya bisnis itu nggak sekedar jual produk gitu. Bisnis itu juga kadang-kadang jual inovasi, itu namanya bisnis. Misalnya kalau orang berjualan ya, berjualan itu pisang harganya 5.000, misalnya satu pondok harganya 5.000, terus dijual untungnya 2.000, jualnya tetap dalam bentuk pisang, itu 7.000, untungnya 2.000, dijual 7.000. Itu berdagang ya, berdagang ya, mereka untung, mereka hasil untung ya kita ambil. Tapi kalau bisnis, mereka membuat inovasi. Pisang ini dibuat seperti apa agar misalnya pisangnya harga 5.000 ini bisa berkali-kali lipat menjadi 15.000 atau menjadi 25.000 ya. Bisnis ya, kalau bisnis jadi 15.000, pisang buat apa? Misal pisang coklat, misalnya pisang pisang apalah, pisang pisang coklat, pisang nugget mungkin, terus jus pisang juga ada, dan olahan pisang lainnya. Terus pisang ini juga, kalau orang bisnis yang menjadi lebih tinggi lagi, mungkin pisang menjadikan sebuah produk premium, hal lainnya, atau buat tambah-tambahan apa, sehingga pisang ini yang semula value-nya itu 5.000 itu bisa naik jadi 50.000 dengan brand tertentu. Kita lihat ya, beberapa mungkin kalau sama-sama HP, mungkin ada beberapa yang memang harganya mahal. Salah satu contoh Android dan juga iPhone. Android kalian berasalnya 1,5 juta itu udah ada fiturnya, udah lengkap, ada kameranya, ada lain sebagainya. iPhone harganya 20 juta tapi orang tetap minta kan, orang tetap beli. Kenapa? Karena mereka berbisnis, mereka menghadirkan namanya service, mereka menghadirkan namanya premium product, dan itu namanya berbisnis ya, nggak asal jualan. Nah, itu bisnis. Dan yang kedua itu trading atau trader atau jualan. Tapi ini kan kalau trader kebanyakan jualannya itu kripto. Jualannya itu apa? Saham. Jualannya emas. Itu trader. Biasa jualannya juga forex. Forex itu kayak mata uang gitu. Kebanyakan sih gitu kalau trader. Karena memang trader itu apa ya, pengen lebih instan aja daripada jualan stok barang terus mengolah barang menunggu barang ada pembeli. Mereka lebih cocok ke trader. Kenapa? Ya mereka punya ada barang online ya, barang yang berizin ya, izinnya Bapepti sama OJK. Kalau kripto, kalau kalian pakai kayak Indodax,
atau Bitimi atau Binance itu pastikan udah berizin ke Bapepti ya kalau kripto, karena itu kan ada badan pengawas perdagangan ya, kayak itu lupa aku saya kepanjangan Bapepti apa, tapi setelah aplikasi tersebut mendapat izin Bapepti, nah kalian bisa berdagang kripto. Trader berdagang trader artinya kalian cuma ngestok yang namanya kayak tulisan aja, misalnya kayak Bitcoin kalian beli misalnya harga 500 juta terus naik ke 800 juta, kalian jual kalian untuk 300 juta, dan itu sah-sah aja dan itu wajar-wajar aja, itu trader, dan tidak ada yang dirugikan dalam trader karena mereka udah tahu resikonya. Orang jual pun juga udah tahu kalau ini bakal rugi, dan itu memang sudah bukan rahasia umum lagi ya. Kalau trader itu bisa juga dengan saham, trader saham Bank BRI, trader saham bank, misalnya bank BNI, BTN, ya aku sebutan merek aja nggak apa-apa sih. Misalnya kalian beli misalnya kalian beli 500 juta, misalnya berapa lot gitu ya di saham BRI, nah 1000 lot, terus dari 500 juta naik ke 600 juta dalam waktu 1 bulan atau dalam jangka waktu seminggu, itu naik misalnya 15%, kalian untung kan, itu namanya trader, itu namanya jualan. Tapi nggak semua trader itu untung, perlu diingat trader itu resikonya tinggi. Mereka harus punya ilmu baca analisis, ilmu teknikal, ilmu fundamental, apa yang terjadi di pasar. Mereka juga harus mengumpulkan banyak berita ketika ingin menginvestasikan satu hal. Nggak hanya tentang keberuntungan, saya kira juga perlu skill, dan skill itu perlu diasah. Kalau orang misalnya beli Bitcoin atau forexnya ngasal atau nebak forexnya ngasal, ya itu mereka yang rugi, mereka nggak bakal take profit, mereka pasti stop loss. Nah beberapa yang memang mungkin take profit 1, take profit 2, namun nanti ada stop loss juga di trader, di saham, di trader kayak gitu. Entah itu uh, entah itu mereka pakai kripto, forex maupun saham, intinya sama. Mereka kalau trader intinya entry price-nya di harga berapa, nanti taking profit satunya di harga berapa, taking profit 2-nya di harga berapa, dan stop loss-nya di harga berapa. Kebanyakan seperti itu. Jadi itu hal yang legal ya, maksudnya trader ini kan legal dan udah diawasi juga. Tapi ya kembali lagi, ketika ada permasalahan larinya ke Bapepti, nggak apa-apa, itu kan sudah bagus gitu loh. Dan yang ketiga itu tentang investasi ya. Investasi ini buat teman-teman, investasi ini ada banyak bentuknya, bisa deposito, bisa saham, bisa emas, bisa tanah, bisa rumah, bisa obligasi dan lain sebagainya. Ada juga investasi tentang skill dan kemampuan. Nah investasi ini sifatnya jangka panjang. Investasi ini lebih bagus ketika kalian investasi ilmu, lebih baik bagus kalian investasi leher ke atas, itu lebih bagus. Kenapa? Karena misalnya gini, kalian lebih suka dikasih uang 10 juta atau lebih suka dikasih tahu caranya mendapatkan uang 10 juta. Nah itu pasti akan ada problematika tentang pilihan. Nah kalau misalnya di leher ke atas, misalnya kita bisa menghasilkan 1 juta per hari, yaitu skill itu tetap akan ada gitu loh. Dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian melakukan apapun, skill itu tetap ada, dan itu tetap kalian tetap bisa melakukan hal itu gitu. Karena kita punya skill ya. Untuk menjadi seorang profesional itu butuh skill 1, 2 butuh pengakuan. Seriusan ini, kalau kalian misalnya pinter matematika tapi kalian nggak pernah diakui oleh satu badan atau pernah diakui oleh perorangan, ya kalian dikatakan nggak pinter gitu loh. Jadi perlu dipahami bahwa untuk menjadi investasi produk apa, kalau saya sarankan tergantung modal. Kalau modal kalian besar, ya investasi ke saham, investasi ke properti, atau investasi ke emas, atau investasi ke tanah gitu. Tapi kalau kalian modalnya kecil, ya investasi di leher ke atas saja, investasi skill, investasi koneksi, investasi ke kayak kemampuan, investasi ke bakat, investasi ke minat, ya itu nggak masalah.
Kan selama investasi kan berjaraknya jangka panjang, dan itu Anda akan merasakannya jangka panjang, nggak bisa Anda rasakan manfaat itu jangka pendek. Mungkin dulu Anda ada pilihan antara kuliah dan nggak kuliah. Terus di waktu kuliah ada pilihan Anda ikut pelatihan atau ikut organisasi atau tidak, itu akan sebuah pilihan juga. Nah, investasi ini sifatnya itu memang menguntungkan, tapi di waktu tertentu ya. Di waktu tertentu akan menguntungkan. Misalnya kalian beli tanah ya, atau beli emas di harga 500.000 atau di harga 1 juta. Emas itu kan akan naik ketika ada pesanannya. Nah, itu mungkin akan menguntungkan ke kalian. Tapi investasi itu jangka panjang, teman-teman. Jangka panjang, mereka tahu ilmunya, mereka tahu fundamentalnya. Beda dengan trader. Trader itu jangka pendek. Jangka pendek, kenapa? Ya karena kalau misalnya jangka panjang itu masuk ke investasi sih. Trader itu kayak skill Anda, kayak beli murah jual mahal gitu loh. Bahkan itu bisa disebut ya berdagang lah, berdagang. Bagaimana berdagang itu Anda skillnya kan. Misalnya beli motor harga 1 juta, terus Anda poles misalnya dengan modal 1 juta itu bisa jadi 5 juta. Atau misalnya beli HP harga 50.000 atau 100.000 yang istilahnya mati atau LCD-nya mati, Anda poles terus Anda jual misalnya jadi 500.000, itu kan juga butuh skill, itu juga butuh kemampuan. Nah, itu namanya juga berbisnis lah ya. Itu menurutku paling penting ya, kalian itu asah skill aja. Dan yang terakhir ini ponzi. Nah, ini berbahaya banget ya buat teman-teman yang nggak tahu apa-apa, yang nggak pernah belajar apa-apa, yang nggak tahu tentang ponzi. Ini sangat berbahaya gitu loh. Kenapa saya bilang kayak gini? Meskipun beberapa konten saya memang ponzi gitu loh, tapi saya selalu bilang bahwa yang saya tampilkan itu tidak bisa Anda percayai 100%, nggak bisa. Kenapa? Karena saya yakin bahwa kalian itu terlalu menelan mentah-mentah informasi yang ada di media sosial, bahkan itu dalam bentuk foto ataupun video. Informasinya terlalu mentah, kalian tuh nggak tahu aslinya kayak gimana. Terus tambah lagi, ponzi itu disetir oleh bandar. Banyak banget aplikasi ponzi yang udah tutup. Jomingo, kalau waktu dulu MLM, Milia atau Pulsa itu dulu ada. Sebelum Jomingo juga udah ada aplikasi penghasil uang. Kenapa kok saya bilang kayak gini? Ya kita biar tahu aja, teman-teman biar tahu aja, bahwa konten yang ditampilkan itu nggak semuanya itu benar kok, nggak semuanya itu bisa dipercaya. Kalau screenshot orang itu nggak bisa dipercaya. Kalau misalnya sebuah youtuber seperti saya mengasar sebuah penghasilan, yaitu karena memang saya memiliki skill untuk menarik orang gitu. Tapi kalau orang biasa belum tentu. Kenapa? Ya karena mereka nggak latihan skill, mereka nggak bikin channel, mereka nggak memiliki data yang komplit. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, bahwa ponzi ini sekarang itu berkembang pesat gitu loh. Kenapa kok bisa berkembang pesat? Ya orang sekarang makin pengen sesuatu yang lebih gampang gitu loh. Satu, dua, orang mudah iri. Misalnya punya penghasilan 1 juta, itu kan iri, bagaimana caranya dia menghasilkan 1 juta. Misalnya dipikir, oh saya lebih berpengalaman, saya dari umur lebih tua dari dia. Nah, itu pasti orang pasti mikir. Nah, kalau kalian lihat ya, kalau misalnya orang-orang ponzi atau leader atau mentor itu kebanyakan ya pamer penghasilan. Kenapa? Ya karena memang jualannya di situ. Begitupun dengan saya gitu. Tapi ada beberapa yang memang ponzi, ya pelaku ponzi ini memang beberapa yang memang bermain aman ya, seperti saya bermain aman. Ketika aplikasi itu sudah mulai mendekati kapal karam ya istilahnya, udah mulai bakal rugi ya, para pentinggi itu harus memberi kode agar lebih kalian tuh lebih gampang aja. Misalnya kayak saya kode biar keluar di satu aplikasi. Kenapa kok saya bilang kode? Nanti kalau misalnya kalau saya bilang terusin aja top up-nya, nggak apa-apa kok, terusin. Nah, itu akan jadi permasalahan ketika seperti milik Jomingo lah. Jomingo itu kasusnya itu mereka nggak bilang apa-apa bakal scam, tapi leadernya bilang nggak apa-apa, lanjutin aja top up-nya.
lanjutin aja top upnya, gas terus aja, nggak bakal scam kok, udah aman kok, udah ada izinan Menteri Perdagangan kok. Nah itu yang jadi permasalahan, permasalahannya itu ketika satu aplikasi udah istilahnya mendekati scam, ya harus ada harus ada yang memperingatkan. Tapi kan kebanyakan orang ketika diingatkan itu nggak mau. Jadi orang itu diingatkan tuh menolak. Kenapa ya? Karena ya apa urusannya Anda ngurus hidup saya, kan gitu kan, kebanyakan gitu. Jadi buat teman-teman yang memang berpikir bahwa aplikasi itu bakal menghasilkan, kalian salah besar, men. Banyak aplikasi yang mungkin menghasilkan, ya tergantung siapa yang nyemplung duluan, tergantung siapa yang paling atas itu bakal menghasilkan. Kalau yang paling bawah atau yang baru-baru nyemplung, ya nggak bakal menghasilkan, bahkan bisa rugi ya, karena memang itu permainannya. Siapa yang paling cepet nyemplungnya, duluan nyemplungnya, yaitu mereka bakal untung gitu loh, take profit lah ya. Ponzi ini memang berbahaya banget, apalagi kalau orang yang nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba disuruh ayo ikut ini loh menghasilkan, ini berdagang, ini bukan investasi, ini kayak ini pasti profit, ini lihat saya profitnya dari modal 20.000, misalnya modal 20.000 saya dapat 200.000, berkali-kali lipat, padahal cuma main kayak gini aja. Orang mana yang nggak tertarik dengan hal itu gitu loh. Bahkan orang berpendidikan pun itu tertarik dengan hal itu. Cobainlah, itu namanya Ponzi. Mereka jalan 1 bulan, orang yang berpendidikan itu pasti akan mikir 1 bulan, wah saya menghasilkan juga, saya juga harus ngajak orang. Nah sama halnya kayak gitu, sama. Terus kalian berpikir bahwa Ponzi itu gak berbahaya, itu kalian salah besar gitu. Kenapa saya bilang kayak gini ya, biar kita semua tahu bahwa nggak semuanya itu orang tuh baik, nggak semuanya orang tuh sesuai dengan keinginan kalian, nggak semuanya. Kalian juga harus paham bahwa nggak semua orang itu kalian tuh nganggapnya baik terus. Bahkan saya itu kadang ada beberapa orang yang memang ikuti saya, ada beberapa orang yang nge-save nomor saya. Nggak semuanya itu orang tuh baik ya, nggak semuanya yang ditampilkan di media itu sebuah kebenaran, bisa jadi sebuah kebohongan. Nah banyak yang harus seperti itu, banyak juga yang harus kalian istilahnya banyak lihat situasi, banyak open minded tentang Ponzi. Semisal ada yang bilang ini bakal scam beberapa bulan lagi, ya kalian ikuti, istilahnya jangan depo terus, nanti bakal kesusahan nanti. Susahnya apa? Polisi ini kan susahnya nanti lapornya ke polisi gimana, terus kayak Jomingo aja, leadernya gimana, terus dilaporannya sampai di mana, terus polisinya beratasnya gimana, itu bakal susah loh teman-teman. Beda dengan sesuatu hal yang sudah diawasi dengan OJK, dengan Bapepti, ketika ada suatu permasalahan mereka siap menanggung. Ketika ini cuma surat izin terus ada permasalahan, kalian akan bingung gitu loh, akan susah kalian itu. Seriusan, saya ini nggak bohong, saya akan proses hukumnya di mana, pelakunya siapa, terus ini misalnya dokumennya yang tanda tangan siapa, pelakunya siapa, kalian nuntut ke siapa, itu juga akan susah karena memang nggak ada surat perizinannya, surat perjanjiannya, surat bermaterai, itu akan susah di hukumnya. Kayak Jomingo sekarang, Anda boleh lapor, tapi sekarang belum ada yang ditangkap. Soal siapa yang bandarnya siapa belum pernah ditangkap. Kenapa kok saya bilang kayak gini? Ya ini berdasarkan pengalaman aja. Dulu ada namanya Endra Ken sama Doni Salmanan, itu ditangkap karena memang mereka influencer dari kayak dua pilihan ya, lupa saya. Binomo ya dulu ya, Binomo sama apa gitu loh, karena mereka sebuah influencer yang memang mempromosikan gitu loh, dan ada pelapornya, ada terduga terlapor, terus ada proses hukumnya. Nah ini terduga terlapornya siapa? Kalau aplikasi Ponzi yang kalian nggak tahu pemiliknya siapa, terus penanggung jawabnya siapa, penanda tangannya siapa, kalian nggak tahu, suratnya izinnya di mana. Nah itu bakal susah kok, susah diurus kayak gini. Jadi itu sih, lebih bijak aja dalam mendekapi semua konten kreator termasuk saya
Saya tidak memaksa kalian percaya dengan saya, karena memang sesuatu yang saya tampilkan kadang-kadang memang istilahnya bisa aja fake. Thanks for watching.